Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdul Hafiz dari kelas 11 MIPA 5. Dan ini adalah tugas remedial matematika minat saya. Oke, masuk soal yang pertama, yaitu di sini ada soal. Buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui O 0,0 pada lingkaran X min 7 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25 adalah pi per 2. Jadi soalnya tentang pembuktian. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai R-nya. Nah, jika kita menemukan persamaan seperti ini, bentuk seperti ini, persamanya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X min A berarti yang ini X min 7, berarti A nya itu kebalikan dari min 7, yaitu A nya itu 7. Nah, B nya Y min B, Y min B berarti yang ini Y plus 1, kebalikan dari plus 1 yaitu min 1. R kuadratnya nilainya kan 25 nih, R kuadrat itu 25. Kita nyari R nya, berarti akar dari 25, yaitu R nya 5. Jika bentuk persamaannya seperti ini, kita ketahui bahwa rumus persamaan garis singgungnya yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dan nilai ini kita substitusikan ke rumusnya. Berarti Y min 1, min ketemu min plus, berarti Y plus 1 sama dengan M kali X min A, A nya 7, X min 7 plus minus R nya 5 akar M kuadrat plus 1. Nah, karena di soal diketahui bahwa melalui O 0,0, berarti 0,0 ini kita substitusikan ke persamaannya, ke rumusnya, ke X dan Y nya. Berarti jadinya 0 plus 1 sama dengan M dikali 0 min 7 plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. 0 plus 1 1, M 0 min 7, 0 min 7 itu min 7, min 7 dikali M berarti min 7M plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. Nah, min 7 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi positif. Jadinya 1 plus 7M sama dengan plus minus 5 akar M kuadrat plus 1. Nah, di sini kan ada bentuk akar nih. Untuk menghilangkan bentuk akar, jadinya kedua ruas dikuadratkan. Ya, 1 plus 7M kuadrat sama dengan plus minus 5 akar M kuadrat plus 1 kuadrat. 1 plus 7M kuadrat. Jadi kita tulis saja seperti ini, 1 plus 7M dikali 1 plus 7M sama dengan, nah, plus minus jika dikuadratkan plus minusnya hilang. Nah, 5 dikuadratkan itu 25. Nah, akar jika dikuadratkan akarnya hilang, jadi tulis saja 25 dikali M kuadrat plus 1. Ini kita kali silang, kali pelangi. 1 kali 1, 1 dikali 7M, 7M dikali 1, 7M dikali 7M.
Jadi hasilnya 1 plus 7M plus 7M plus 49 M kuadrat. Dengan ini juga kali pelangi, 25 kali M kuadrat, 25 kali 1 nya 25 M kuadrat plus 25. Nah, ini kita jumlahkan 7M dan 7M, lalu 49 M kuadratnya kita pindahkan ke depan, ke paling depan. Nah, 49 M kuadrat plus 14 M plus 1 sama dengan 25 M kuadrat plus 25. Nah, 25 M kuadratnya ini dan 25 kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Jadinya 49 M kuadrat plus 14 M plus 1 dikurang 25 M kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang sama pangkatnya. 49 dikurang 25 di 24 M kuadrat plus 14 M plus 1 dikurang 25 berarti min 24 sama dengan 0. Ini semuanya bisa kita bagi 2. Ya, 12 M kuadrat plus 7 M min 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Faktor dari persamaan ini yaitu 4M 4M min 3 dan 3M plus 4. 4M min 3 4M min 3 sama dengan 0. Berarti M nya itu ini min 3 kita pindah ruas ke kanan, lalu ini dibagi, berarti jadinya 3/4 atau 3M plus 4 sama dengan 0. Berarti M nya sama dengan 4 dipindah ruas ke kanan jadi negatif, nya min 4/3 4/3. Kan kita sudah ketahui M1 dan M2 nya. Di sini di soal kita disuruh membuktikan bahwa persamaan ini itu pi/2. Pi/2 itu 90 derajat. Nah, 90 derajat itu dengan kata lain tegak lurus. Karena tegak lurus, kita punya syarat bahwa dua garis yang tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M1 nya kan kita sudah ketahui, M1 itu 3/4 dan M2 nya itu min 4/3. Jadinya M1 itu 3/4 dikali M2 nya 4/3 sama dengan min 1. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali min 4 itu min 12. 4 dikali 3 itu 12. Nah, min 12/12 yaitu min 1. Min 1 sama dengan min 1. Ini berarti terbukti.
Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Ini bila kita menemukan soal seperti ini, kita bisa selesaikan dengan teori Masisa, yaitu fx sama dengan pembagi atau px dikali hasil bagi atau hx ditambah sx, dimana px jika dikalikan hx dan x nya disubstitusi akan menghasilkan 0. Jadi sehingga menjadi fx sama dengan sx. Dalam soal tertulis apabila gx dibagi dengan x min 1 dan x plus 1 berturut-turut bersisa 3 dan 2. Jadi x min 1 sama dengan 0. Jadi x nya 1. Sehingga g1 sama dengan s1 yaitu 3. Karena fx sama dengan sx. Lalu x plus 1 sama dengan 0. Jadi x nya min 1. Sehingga g min 1 sama dengan s min 1 yaitu 2. Lalu terus lagi di soal apabila hx dibagi x plus 1 dan x min 1 berturut-turut bersisa 2 dan 1. Berarti x plus 1 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan min 1. Sehingga h min 1 sama dengan s min 1 yaitu 2. Itu x min 1 sama dengan 0, x nya 1. Sehingga h1 itu sama dengan s1 yaitu 1. Itu tertulis dalam soal fx sama dengan gx per hx. Jadi jika F1 itu hasil dari G1 per H1, dimana kita sudah mengetahui nilai-nilainya. Berarti kita substitusikan G1 itu 3 dan H1 itu 1. Jadi 3 per 1 3. Lanjut F min 1 sama dengan G min 1 per H min 1. G min 1 berapa? Itu 2. Bagi H min 1. H min 1 itu 2 juga. Jadi 2 per 2 ini sama dengan 1. Setelah itu pada soal ditanyakan itu tentukan sisanya pada pembagian fx oleh x kuadrat min 1. X kuadrat min 1 itu faktor dari x min 1 dan x plus 1. Nah, karena di sini pangkatnya 2, jadi nilai sx itu harus dalam bentuk ax plus b. Sini kan x min 1 dengan 0. Jadi x nya 1. Jadi s1 sama dengan a dikali x. X nya itu 1, berarti a dikali 1 1, berarti a plus b. Nah, ini bisa kita jadikan seperti ini. S1 kan ini kan tertulis fx sama dengan fx sama dengan sx. Karena ini S1, berarti nilainya sama dengan F1 yang di atas ini. Berarti S1 itu berarti 3. Jadi 3 sama dengan A plus B. Nah,
Ini menjadi persamaan ke 1. Lalu sini soal dari yang faktoran tadi, x plus 1 sama dengan 0. Di x nya min 1, s min 1 sama dengan a dikali x, x nya kan min 1, min 1 dikali a berarti min a plus b. Bisa kita tulis lagi seperti ini, s min 1, s min 1 berarti sama dengan f min 1. F min 1 itu 1. Bisa kita tulis 1 sama dengan min a plus b. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, ini kita eliminasi, kita kurangin b dengan b, coret habis. A dikurang min a berarti min ketemu min plus, berarti a plus a berarti 2a. 3 dikurang 1 2, 3 a nya itu 2 dibagi 2, a nya berarti 1. Setelah itu kan udah kita temukan a nya itu 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di atas ini. Kita substitusikan saja ke 3 sama dengan a plus b. Jadi 3 sama dengan a nya 1 plus b. Satunya pindah ruas ke kiri, jadi dikurang. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Jadi 2 sama dengan b. Berarti b nya itu 2. Setelah itu, setelah nilai a dan b nya kita temukan, kita substitusikan ke persamaan ini. Sx sama dengan ax plus b. X sama dengan ax plus b. A nya 1 kali x plus b nya 2. 1 kali x berarti x plus 2. Berarti sisa pada pembagian fx oleh x kuadrat min 1 itu x plus 2. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini ada soal polinom px sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2nx kuadrat min 11x plus m mempunyai faktor x kuadrat min 5x min 6. Yang ditanyakan itu nilai m dan n dan hasil baginya. Soal seperti ini bisa kita gunakan cara Corner-Kino. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai min c per a dan min b per a nya dari faktornya. Jadi x kuadrat sebagai a, min 5x sebagai b, dan min 6 itu c. Min c per a, min c nya itu min 6, min 6 per 1 dengan min ketemu min berarti plus, jadinya 6 per 1 sama dengan 6 min b per a. Koefisien dari x berarti min 5, berarti min 5 per 1 itu 5 per 1 nya 5. Nah, sudah kita ketahui nilai min c per a dan min b per a nya. Setelah itu kita tulis koefisien dari persamaan ini. Jadi koefisien dari x pangkat 4 itu 1, koefisien dari 4x pangkat 3 min 4x pangkat 3 berarti min 4 plus 2nx kuadrat berarti 2n min 11x berarti min 11 m. Kita pakai cara Corner-Kino. Nah, yang min c per a kita tulis di sini dan min b per a nya tulis di sini. Yang ini kita kosongkan.
Ini kita kosongkan. Itu 1 turun 1 dikali 5 5 5 tambah min 4 itu 1 1 dikali 6 6 1 dikali 5 5 2n ditambah 6 ditambah 5. Karena duanya ini mempunyai variabel, jadi tidak bisa kita langsung tambahkan dengan 6 dan 5. Dia harus dipisah seperti ini. Ya, 2n plus 11. Yaitu 1 dikali 6 6 2n plus 11 dikali 5 itu 10n plus 55. Lalu 2n plus 11 dikali 6 itu 12n plus 66. Untuk soal yang mencari nilai m dan n seperti ini, bisa kita tulis sisanya atau xx-nya itu 0. Jadi xx-nya itu 0. Ini sebagai hx. Lalu langkah selanjutnya kita mencari nilai m dan n-nya. Ini kita jumlahkan yang ini. Berarti 10n plus 55. 55 ditambah 6 ditambah min 11. Berarti 50. Jadinya 10n plus 50 sama dengan, nah ini di bawah kan kita tulis hasilnya itu 0, berarti sama dengan 0 juga. Di 10n sama dengan 50 nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. 10n sama dengan min 50, di n nya sama dengan min 50 per 10, di n nya itu 5, min 5, n nya min 5. Lalu kita mencari nilai m nya yang ini. Jadi kita tambahkan, jadi jadinya m plus 2n 12n 12n plus 66 sama dengan, nah ini kan kita tulis juga nih hasilnya 0, jadi berarti sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan yang n ini ke dalam persamaan, berarti jadinya m plus 12 dikali min 5 plus 66 sama dengan 0. Nah, m plus 12 dikali min 5 yaitu min 60 plus 66 sama dengan 0. Nah, 6 ditambah min 60 itu 6, berarti m plus 6 sama dengan 0. Nah, 6 nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif, berarti m nya itu hasilnya min 6. Berarti untuk poin A yang mencari nilai m dan n sudah ketemu, n nya min 5 dan m nya min 6. Setelah itu kita masuk ke poin B, hasil baginya berapa. Kan ini kita sudah ketahui hx nya itu hx yaitu kan 1 1 dan 2n plus 11. Nah, cara tahu variabelnya itu mulai dari x pangkat berapa, yaitu persamaan polinom ini pangkat terbesarnya kita bagi dengan faktor pangkat paling besarnya juga, berarti x pangkat 4 dibagi x pangkat 2. Nah, dalam pembagian seperti ini pangkatnya berarti dikurangi, jadinya x pangkat 4 dikurang 2, jadinya x pangkat 2. Berarti ini dimulai dari x pangkat 2. Oke, x pangkat 1 berarti ini x pangkat 0. Nah, di 1 ini sebagai
koefisiennya x kuadrat, berarti jadinya x kuadrat. Satu ini juga koefisien x pangkat 1, karena x pangkat 1 pangkatnya tidak usah ditulis, jadinya plus x plus 2n plus 11. Nah, ini hasilnya berapa? 2n plus 11. Nah, kita masukkan n yang sudah diketahui, yaitu min 5, ke dalam sini. Jadinya x kuadrat plus x plus 2 dikali min 5 plus 11. 2 kali 5 itu min 10. Min 10 plus 11 yaitu 1. Jadinya hasil baginya itu x kuadrat plus x plus 1. Sekian video tugas remedial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.